Beraninya kau menyerangku di tempat ini. Orang tua itu melotot marah, dan aura di tubuhnya meledak seketika. Chen Ping melihat lelaki tua di depannya, penguasa alam abadi tingkat ketiga tidak takut, tetapi jika dia benar-benar ingin pamer, dia harus membunuhnya dengan satu pedang, yang Chen Ping masih belum bisa dilakukan. Orang tua, aku baru saja mengujimu. Jika aku ingin membunuhmu, aku hanya butuh satu pedang. Chen Ping tersenyum dingin. Pada saat yang sama, dia berada di lautan kesadaran dan memulai percakapan dengan Raja Iblis Awan Merah. Senior, jika kamu mengambil alih tubuhku, bisakah kamu membunuh orang tua di depanmu ini dengan satu pedang? Kenapa, kau masih ingat aku sekarang? Sudah berapa lama kau membiarkanku bernapas? Raja Iblis Scarlet Cloud memutar matanya dengan ketidakpuasan. Aku bisa membunuhmu, tapi aku tidak akan membantumu. Senior, aku memberimu pekerjaan yang sok penting ini agar kau bisa menikmati pujian dan perhatian dari orang banyak. Kalau kau tidak mau, lupakan saja. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya dengan satu pedang, aku pasti bisa membunuhnya dengan beberapa pedang lagi. Chen Ping diucapkan dengan cara yang sulit dimengerti. Tidak, aku hanya bercanda. Berikan saja tubuhmu kepadaku. Aku akan mengubah orang tua ini menjadi abu. Raja Iblis Ciun segera meraih Chen Ping. Jangan bertindak terlalu jauh. Kalau tubuhku tidak kuat dan hancur, hidupmu tidak akan baik. Chen Ping takut Raja Iblis Awan Merah terlalu banyak bermain dan tubuhnya tidak sanggup mengatasinya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping mengangguk, dan kemudian kesadaran spiritualnya memasuki tubuhnya, memungkinkan Raja Iblis Awan Merah mengambil alih tubuhnya. Raja Iblis Scarlet Cloud melihat sekeliling, lalu menggerakkan tangan dan kakinya, tampak sangat bahagia. Wah, sombong sekali dirimu. Apa kau mau membunuhku dengan satu pedang? Aku katakan padamu, bahkan jika aku berdiri diam, jika kau menyerangku dengan pedangmu. Desir, sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, dia sudah mengayunkan pedangnya. Pedang ini tidak membawa aura apapun, bahkan energi pedang tidak dapat terlihat. Seolah-olah pedang itu menebas dengan santai di udara. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya mengapa pedang Chen Ping tidak memiliki kekuatan, mereka melihat mata lelaki tua itu terbuka lebar, menatap tubuhnya dengan tak percaya. Menabrak. Dalam sekejap, tubuh lelaki tua itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Rumput. Semua orang mengumpat pada saat yang sama. Semua orang hampir menjadi gila pada saat ini. Seorang kultivator alam abadi kelas 3 terbunuh hanya dengan satu serangan pedang. Terlebih lagi, dia adalah sesepuh Qianmen, yang memiliki kemampuan untuk menyimpulkan jalan surga. Hanya satu pedang ini, masalahnya adalah Chen Ping hanya berada pada tingkat ketiga alam Mahayana, yang terlalu keterlaluan. Master Istana ke-10 pun terbelalak lebar, penuh ketidakpercayaan. Chen Ping kapan menjadi begitu kuat? Jika ada yang ingin mencoba, silakan maju. Kultivator alam abadi tingkat 3 ini terlalu lemah untuk benar-benar menunjukkan kekuatan penuhnya. Chen Ping melihat sekeliling dan bertanya dengan arogan. Mendengarkan kata-kata Chen Ping, semua orang menjadi mati rasa. Alam abadi tingkat ketiga tidaklah cukup bagimu, alam Mahayana tingkat ketiga, untuk memamerkan keahlianmu. Apakah ini bahasa manusia? Untuk sesaat, terjadi keheningan di mana-mana. Semua orang menatap kosong, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Pada saat ini, bahkan mereka yang ingin membunuh menyerah. Dan mendapatkan hadiah 200.000 batu peri. Dengan satu pedang, dia membunuh sesepuh tingkat 3 dari alam abadi yang menguasai seni deduksi. Ini terlalu keterlaluan, tidak seorang pun dapat menebak berapa batas atasnya. Jika tidak ada yang berani berdiri, maka mari kita bubar. Jangan coba-coba menyerangku lagi, atau kau bisa kehilangan nyawamu. Chen Ping dengan lambaian tangannya, semua orang bubar. 200.000 batu peri memang hebat, tetapi Anda harus hidup untuk menghabiskannya. Setelah semua orang bubar, Chen Ping mengambil alih tubuh itu lagi,
dan Raja Iblis Awan Merah sangat gembira. Sudah bertahun-tahun aku tidak pernah sok penting seperti ini. Kalau kejadian seperti ini terulang lagi, ingat aku, kata Raja Iblis Awan Merah. Jangan khawatir, senior, aku pasti akan memikirkanmu. Chen Ping pun senang melihat hasilnya. Penguasa Iblis Awan Merah mampu meregangkan otot-ototnya dan berpura-pura. Nona Hong, apakah Anda pikir saya berpura-pura baik-baik saja? Chen Ping menatap Hong Yao dan bertanya. Hong Yao begitu ketakutan hingga dia tidak berani berbicara, dan dia mengambil alih pimpinan. Saat ini, di sebuah restoran di pinggir jalan, seorang pria berjubah merah menyala sedang duduk di jendela di lantai 2. Dia tampak sangat anggun. Pakaian pria ini sangat istimewa, seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar oleh api. Pria itu mengenakan topeng yang menutupi seluruh wajahnya, hanya sepasang matanya yang terlihat. Mata pria itu tertuju pada Chen Ping. Chen Ping juga tampaknya merasakan tatapan pria itu dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat. Saat mata mereka bertemu, Chen Ping sedikit mengernyit. Dia selalu merasa sepasang mata ini sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana letaknya sama sekali. Rekan Taois Chen, bisakah kita duduk bersama? Pria itu melihat sedang menatapnya, jadi dia bertanya. Chen Ping mengangguk, berjinjit ringan, dan duduk tepat di seberang pria itu. Apakah kita saling kenal? Chen Ping tanya. Lelaki itu menggelengkan kepalanya, saya tidak mengenal Anda, tetapi saya pernah mendengar nama Anda sejak lama. Aku merasa familiar denganmu, tapi aku tidak ingat di mana. Matamu mirip dengan mata temanku. Chen Ping menatap pria di depannya dan berkata, teman, tubuh pria itu sedikit gemetar. Temanmu yang mana? Jangan bicarakan dia lagi. Aku tahu kita akan segera bertemu lagi. Dia selalu ingin membunuhku, tetapi dia selalu gagal. Aku tidak tahu tingkat kultivasinya sudah mencapai titik mana kali ini. Kurasa aku akan mengecewakannya jika aku bertindak. Chen Ping diucapkan sambil tersenyum. Chen Ping teman yang dibicarakannya adalah Ningxi, yang telah mengejarnya dari dunia biasa ke dunia surgawi, tetapi dia tidak pernah berhasil. Namun setiap saat, Ningxi tidak mau menyerah, bagaikan kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Faktanya, Chen Ping tidak lagi menganggap Ningxi sebagai musuh. Chen Ping kadang-kadang saya bahkan berpikir akan lebih baik jika Ningxi mengejar saya sampai ke surga. Bakat Ningxi juga sangat bagus, dan tidak sulit baginya untuk naik ke surga. Beruntung sekali rasanya memiliki lawan seperti itu. Temanmu pasti akan kecewa. Kau berada di alam Mahayana tingkat ketiga, tetapi kau membunuh seorang kultivator alam abadi tingkat ketiga dengan satu pedang. Aku khawatir kaulah satu-satunya di dunia yang mampu melakukan itu. Ada sedikit rasa iri di mata pria itu. Temanku juga cukup berbakat. Jika dia berkonsentrasi dalam berlatih, aku khawatir tingkat kultivasinya tidak akan kalah denganku. Chen Ping tersenyum tipis, lalu bertanya, bolehkah saya bertanya nama Anda, rekan Tao? Mengapa Anda memakai topeng? Apakah Anda takut musuh-musuh Anda akan mengenali Anda? Nama saya Ningxi Sai. Saya memakai topeng hanya karena saya tidak ingin dikenali. Pria itu berkata perlahan, Ningxi Sai. Asteris Chen Ping bergumam, lalu berkata, nama keluarga temanku juga Ning. Aku bertanya-tanya apakah itu suatu kebetulan. Saudara Ning, kamu dari sekte yang mana? Di mana tempat tinggalmu? Saya hanya seorang kultivator biasa dan tidak memiliki tempat tinggal di sekte manapun. Saudara Chen, Anda tidak akan membenci saya karena tidak cukup kuat dan tidak ingin berbicara dengan saya, bukan? Kata pria itu. Tidak, kamu berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Tampaknya kamu akan segera menerobos ke alam abadi. Tingkat kultivasi ini dianggap sebagai naga di antara manusia di alam surgawi. Bagaimana mungkin aku mengeluh tentang kurangnya kekuatanmu? Saya tidak tahu apa yang ingin saudara Ning bicarakan dengan saya. Chen Ping tanya. Mari kita bicarakan tentang menaiki tangga menuju surga. Kudengar belum pernah ada kultivator tingkat 3 di alam Mahayana yang berani menantang tangga menuju surga.
Jadi saya ingin mengajak rekan Daois Chen untuk mendaki tangga surgawi bersama-sama. Saya mendengar bahwa ada banyak sumber daya dan tambang abadi di tingkat ke-6 tangga surgawi. Pria itu berkata, lantai 6. Chen Ping mengerutkan kening, apakah ada yang pernah mencapai lantai 6? Bagaimana kamu tahu ada tambang peri di lantai 6? Tentu saja, ada yang sudah sampai ke lantai 6. Tapi banyak yang sudah sampai di lantai 6 dan tetap berada di dalam tangga dan tidak pernah keluar. Bahkan jika seseorang keluar dari lantai 6, mereka tidak bisa memberitahu orang-orang di luar. Pria itu berkata, lalu bagaimana kamu tahu? Chen Ping tanya ragu. Sahabat Chen, ini rahasia pribadiku. Maaf aku tidak bisa memberitahumu, kata lelaki itu sambil tersenyum. Sekalipun lantai 6 memiliki banyak sumber daya dan tambang abadi, kau dan aku tidak akan cukup kuat untuk mencapai lantai 6. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Yun Li hanya bisa bertahan di lantai 4 untuk waktu yang singkat. Sekarang mereka ingin pergi ke lantai 6, tetapi mungkin tidak semudah itu. Chen Ping, saya datang untuk memanjat tangga hanya untuk berolahraga dan melihat apakah saya bisa mendapatkan beberapa sumber daya. Chen Ping tidak pernah berpikir untuk benar-benar pergi ke surga dengan memanjat tangga. Meskipun kekuatannya saat ini jauh melampaui kekuatannya sendiri, dia tidak akan begitu sombong hingga menganggap dirinya tak terkalahkan di alam para dewa dan mampu naik ke surga. Kau dan aku bersama, sebenarnya. Baiklah, aku tidak mau naik ke lantai 6, dan aku tidak mau bekerja sama. Permisi. Chen Ping tanpa menunggu pria itu selesai berbicara, dia melompat turun dari gedung dan pergi bersama Lin Keting dan yang lainnya. Menatap punggung Chen Ping, sekilas kekecewaan terpancar di mata lelaki itu. Dia tidak setuju. Pada saat ini, seorang wanita yang juga mengenakan jubah merah menyala dan tampak seperti ada api yang membakar di tubuhnya berjalan mendekat. Wanita itu juga mengenakan topeng, jadi wajahnya tidak terlihat jelas. Pria itu menggelengkan kepalanya, lalu menatap wanita itu dan berkata, kakak senior, apakah kamu tidak mengenalinya? Wanita itu menggelengkan kepalanya, aku tidak mengenalnya. Ini seharusnya pertama kalinya aku melihatnya, tapi dia tampak familiar, sama seperti dia mengira kamu tampak familiar tadi. Pria itu perlahan melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang agak pucat. Ningxi? Orang di balik topeng ini sebenarnya adalah Ningxi. Orang yang baru saja Chen Ping ajak bicara lama ternyata adalah Ningxi, yang selalu ingin membunuh Chen Ping. Pada saat ini, seluruh aura Ningxi telah berubah total, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Teman, Ningxi bergumam pada dirinya sendiri, melihat keluar jendela, teman atau musuh, aku akan membunuhmu cepat atau lambat, tapi sayangnya aku bukan lawanmu sekarang. Adik junior, guru telah memerintahkan agar kamu tidak diperbolehkan melepas topengmu di luar. Beraninya kamu tidak patuh. Wanita itu berbicara kepada Ningxi dengan suara dingin. Kakak senior, aku salah. Ningxi mengenakan topengnya lagi. Adik, mengapa kamu harus membunuhnya? Tanya wanita itu. Kebencian atas pembunuhan ayahku tidak dapat didamaikan. Mata Ningxi dipenuhi dengan kemarahan. Kakak senior, maukah kamu membantuku? Tentu, wanita itu memancarkan aura seorang penguasa alam abadi tingkat kedua, dan api menari-nari di jubah merah menyala miliknya. Dia bisa bertarung melawan lawan dari tingkat yang lebih tinggi, jadi kau dan aku juga bisa. Ningxi tersenyum, dengan sedikit kekejaman di matanya. Chen Ping, jika kamu tahu bahwa kamu akan dibunuh oleh wanita yang paling kamu cintai, apakah kamu akan bersedih? Ningxi berpikir dalam hati. Wanita di depannya tidak lain adalah Suyuki, yang selama ini cari. Sejak Suyuki dibawa pergi oleh iblis api, dia mengandalkan tubuh roh api miliknya sendiri untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Sekarang Suyuki juga bisa bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Ketika Ningxi ditemukan oleh Yan Mo, dia terkejut melihat Suyuki. Setelah mengetahui bahwa Suyuki telah kehilangan ingatannya sepenuhnya, sebuah rencana berani muncul di benak Ningxi. Yaitu agar Suyuki membantunya membunuh Chen Ping,
dan agar Chen Ping tahu bahwa wanita yang paling dicintainya lah yang membunuhnya saat dia sedang sekarat. Hanya kekejaman semacam ini yang dapat menenangkan keinginan Ningxi untuk membalas dendam yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ningxi juga berpikir untuk berhubungan seks dengan wanita Chen Ping sebagai balas dendam terhadap Chen Ping. Sayang sekali kekuatannya tidak sebaik Su Yuqi. Sebelum dia sempat bergerak, dia hampir dipukuli setengah mati oleh Su Yuqi. Sejak saat itu, Ningxi tidak pernah berani mempunyai pikiran tidak masuk akal seperti itu lagi. Ayo pergi. Sebelum tangga turun, sebaiknya jangan memancing wanita jalan itu agar tidak mendapat masalah. Begitu Anda memasuki tangga, akan ada banyak peluang. Setelah Su Yuqi selesai berbicara, dia membawa Ningxi keluar dari bar.